Wah, banyak bocor ini. Ini dia Pak Gi. Mas, ini beneran tambal ban ya Mas? Bisa baca toh Mas? Mana ya Mas, tulisannya nggak kelihatan kok. Oh enggak kok Mas, bercanda kok Mas. Jadi motor saya ini kan bocor Mas, mau nambal ban di sini. Bisa toh Mas? Gak apa-apa Mas, saya juga bercanda, naikin aja Mas. Oke, siap. Ini Mas. Standar 2 Mas. Saya cek dulu ya Mas. Oke Mas, siap. Waduh, kalau ini nggak bisa ditambal Mas, ini harus diganti. Diganti ya Mas. Yang paling bagus apa Mas? Gajah Tunggal top. Jadi begini Mas, semua ban itu bagus. Cuman rekomendasi dari kami itu pakai ban produknya Gajah Tunggal. Oh iya? Iya Mas, kalau nggak percaya kita tanya ke pakarnya. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis SWOT PT Gajah Tunggal. Yang pertama adalah strength atau kekuatan. PT Gajah Tunggal menggunakan sistem e-procurement yang meliputi pelelangan umum secara elektronik yang diselenggarakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik atau LPSE yang menyediakan keterbukaan bagi para pemegang saham serta masyarakat untuk mengetahui kondisi internal perusahaan. Sistem e-procurement menggunakan good receipt yang mempermudah perusahaan dalam menerima permintaan pelanggan dan menentukan jenis inventaris yang sesuai. Waterfall model yang digunakan oleh PT Gajah Tunggal memberikan model tentang analisis, desain, coding, testing, dan maintenance, sehingga akan meminimalisir kesalahan yang mungkin untuk terjadi. Akuisisi yang diselenggarakan mendukung supply bahan baku dalam kegiatan produk perusahaan Gajah Tunggal. Menggunakan software ERP yang berfungsi untuk mengendalikan sistem perawatan aset. Yang kedua adalah weakness atau kelemahan. Dalam proses pengawasan dan pengadaan barang, PT Gajah Tunggal masih menggunakan data manual atau pencatatan data secara manual, sehingga dalam proses pengadaan barang memerlukan waktu yang sangat lama. Kesulitan apabila adanya permintaan mendadak ketika bahan baku tidak mencukupi karena membutuhkan waktu yang lama untuk pengadaan. Sistem e-procurement belum menjamin keamanan data, bahkan bisa menjadi penyebab server mengalami hang atau error. Dalam waterfall model membagi proyek menjadi beberapa tahapan yang tidak fleksibel karena komitmen yang harus dilakukan pada tahapan proses. Karena produk yang dikerjakan secara bertahap harus terlebih dahulu menyelesaikan tahap awal baru bisa menggunakan tahap selanjutnya. Yang ketiga adalah opportunity atau peluang. PT Gajah Tunggal memiliki aplikasi e-procurement yang memudahkan akses dengan supplier dalam hal pengadaan barang. PT Gajah Tunggal juga sudah melakukan inovasi dengan menggunakan life cycle development yang berbasis waterfall strategy dan Microsoft Vision 2003 sebagai editor dalam pendesainannya. Melakukan akuisisi dengan GT Petrosem Industry yang mendukung suplai bahan baku dan membantu mengurangi biaya dalam kegiatan produksi. Yang keempat adalah threat atau ancaman, sistem keamanan pada procurement yang masih rentan terhadap cybercrime, terutama pada proses transaksi yang telah dilakukan dengan menggunakan transaction process system atau TPS. Waterfall model tidak dapat memenuhi kebutuhan langsung dari pelanggan karena pengerjaan proyek dilakukan secara tim dengan tugas yang sama, sehingga selalu ada waktu menganggur bagi pekerja. Permintaan pelanggan yang semakin kompleks dan rumit yang tidak bisa dipenuhi hanya dengan mengandalkan akuisisi untuk supply yang sudah dilakukan jika permintaan tersebut mendadak dan bukan produk yang standar atau customized.
Assalamualaikum Mas. Misi, ini saya dengar ada bengkel ya di sini Mas ya? Ya, betul sekali Mas. Jadi gini Mas, saya ini kan sales Gajah Tunggal. Jadi saya mau nawarin ban Mas. Kira-kira Masnya minat nggak? Ya elah, Gajah Tunggal. Mau ngapain toh Mas? Udah Mas, masuk. Jadi gini Mas, saya kan punya produk Gajah Tunggal. Masa masih belum pakai ya ban Gajah Tunggal ya? Jadi bilang kayak gitu. Gini aja, saya jelasin gimana Gajah Tunggal itu gimana. Masa bercanda aja. Ini serius Mas, masa jelasin nggak? Ya udah, jelasin aja Mas. Nah gini Mas, jadi lihat ini Mas. PT Gajah Tunggal memiliki 3 rencana strategi perusahaan. Yang pertama adalah sistem e-procurement yang menyediakan akses web perusahaan yang memuat informasi bagi investor dan masyarakat. Sehingga adanya transparansi bagi investor dan masyarakat dari PT Gajah Tunggal. Rencana strategi yang kedua yaitu PT Gajah Tunggal melakukan akuisisi dengan GT Petrosem Industries agar SCM lancar. Hal ini dikarenakan GT Petrosem Industries merupakan pabrik karet yang dipercaya akan memberikan pasokan kepada PT Gajah Tunggal. Rencana strategi yang ketiga yaitu PT Gajah Tunggal melakukan inovasi dengan metode pengembangan informasi sistem life cycle development. Hal ini ditujukan untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan. Gajah Tunggal top. Gimana Mas? Masuk sini Mas, masuk. I have a good video. Check it out. Lima porters PT Gajah Tunggal. Yang pertama yaitu adalah pesaing. Michelin yang melakukan inovasi terhadap sistem informasi manajemen dengan sistem barcode untuk promosi. Sedangkan PT Astra Motor Part yang masih melakukan pengolahan data pelanggan secara spreadsheet. Lalu yang kedua yaitu adalah pendatang baru. PT Karet Unggul Nusantara yang melakukan pengembangan sistem yang lebih baik. Misalnya, sistem informasi akuntansi, tapi PT Karet Unggul Nusantara belum menerapkan sistem yang dapat memenuhi permintaan sesuai keinginan pelanggan. Dan yang ketiga, substitusi produk. Merek Bridgestone dengan berbagai tipe sesuai kebutuhan seperti Potenza 63 dan Tekno T370. Merek Goodyear yang memproduksi ban dan look. Yang keempat, dengan sistem life cycle development yang merancang produk sesuai keinginan dan permintaan. Sistem waterfall model yang meminimalisir kesalahan dalam pembuatan produk sehingga sesuai keinginan. Oh, jadi Gajah Tunggal tuh bagus ya Mas? Gajah Tunggal! Ya, foto.